Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 390. Kitab Akidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Pokok kelima, mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat, tidak luput daripada penglihatannya segala yang terlintas di dalam hati, sangka dan pikiran yang tersembunyi, dan tidak jauh daripadanya pendengarannya bunyi langkah semut hitam di dalam malam yang gelap di atas batu yang hitam pekat. Betapakah ia tidak mendengar, lagi melihat? Sedang mendengar dan melihat itu tidak ada tempat untuk dibantah adalah kesempurnaan dan bukan kekurangan. Maka bagaimanakah makhluk itu berada lebih sempurna daripada Khalik? Yang dibuat itu lebih tinggi dan lebih sempurna daripada yang membuat. Bagaimanakah lurusnya pembagian, manakala kekurangan ada pada Tuhan, dan kesempatan dan kesempurnaan ada pada makhluk dan pada perbuatannya? Atau bagaimanakah lurusnya keterangan Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya karena ayahnya itu menyembah berhala karena kebodohan dan kedunguan? Lalu bersabdalah Ibrahim alaihissalam, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka syai'a." Artinya, hai Bapakku, mengapa engkau sembah barang yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan pertolongan kepada engkau barang sedikit pun? Surat Maryam ayat 42. Jikalau terbaliklah yang demikian kepada zat yang disembah Ibrahim, maka sesungguhnya keterangan menjadi hancur dan dalilnya menjadi gugur. Dan menjadi tidak benarlah firman Allah Ta'ala, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi." Artinya, dan itulah alasan-alasan yang kami berikan kepada Ibrahim menghadapi kaumnya. Surat Al-An'am ayat 83. Sebagaimana dipahami dengan akal bahwa Allah Ta'ala berbuat tanpa anggota, mengetahui tanpa hati dan otak, maka hendaklah dipahami pula bahwa Allah Ta'ala melihat tanpa biji mata dan mendengar tanpa telinga. Karena tidak adalah perbedaan di antara keduanya. Pokok ke-6, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata atau mutakalim dengan kata-kata, yaitu suatu sifat yang berdiri pada zatnya, tidak dengan suara dan huruf. Bahkan tiada serupa kalam atau kata-kata Allah dengan kata-kata lainnya, sebagaimana tidak serupa wujudnya dengan wujud lainnya. Kata yang sebenarnya ialah kata hati. Suara itu ialah mengeluarkan huruf-huruf untuk menunjukkan kepada yang dimaksud, sebagaimana ditunjukkan kepadanya sekali dengan gerak dan isyarat. Bagaimanakah maka ini sampai meragukan kepada segolongan orang yang bodoh
dan tidak meragukan kepada penyair-penyair yang bodoh, di mana telah bermada seorang di antara mereka yang mengatakan, sungguhlah kata-kata itu di dalam hati, dan memang lidah dijadikan untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Orang yang tidak diikat oleh akalnya dan tidak dilarang oleh otaknya daripada mengatakan, lidahku itu baru. Tetapi apa yang datang padanya dengan kodrahku yang baru itu adalah qadim. Maka putuskanlah harapanmu mengenai akalnya dan cegahkanlah di lidahmu daripada berhadapan dengan dia. Orang yang tiada dapat memahami bahwa qadim itu adalah ibarat daripada apa yang belum ada sebelum sesuatu, dan bahwa baru adalah sebelum jin, dan bahwa ba adalah sebelum jin dalam bacaan kita Bismillah. Maka tidak adalah jin yang di kemudian daripada ba itu qadim. Maka bersihkanlah hatimu daripada menoleh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sihir atau rahasia pada menjauhkan sebagian daripada hambanya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk kepadanya. Barang siapa merasa sangsi bahwa Musa alaihissalam mendengar di dunia ini kalam yang tidak dengan suara dan huruf, maka tentulah ia menentang akan melihat di akhirat yang maujud dan tidak dengan jisim dan warna. Dan kalau diterima oleh akalnya bahwa ia akan melihat apa yang tiada dengan warna, jisim, batas, dan ukuran, sedang ia sampai sekarang belum melihatnya, maka hendaklah ia berpikir mengenai panca indera pendengaran. Akan apa yang dapat dipikirkannya mengenai panca indera penglihatan itu? Jika dapat dipikirkannya bahwa bagi Allah satu ilmu atau pengetahuan yang satu, yaitu mengetahui segala yang ada atau maujudat, maka hendaklah dipikirkannya akan suatu sifat bagi zat, yaitu kalam atau sifat berkata-kata, dengan segala apa yang ditunjukkan oleh semua penuturan kepadanya. Jika dapatlah ia berpikir akan keadaan langit yang 7, keadaan surga dan neraka yang tertulis pada selembar kertas yang kecil dan terhafal di dalam suatu batas yang halus daripada hati, dan bahwa semuanya itu pada terlihat di dalam batas biji mata hitam, tanpa bertempat semua langit itu, bumi, surga, dan neraka di dalam mata hitam, hati, dan kertas. Maka hendaklah ia berpikir keadaan kalam itu yang dibaca dengan lisan, dihafal di dalam hati, dan tertulis di dalam mashaf, tanpa bertempat zat kalam di dalamnya. Karena jikalau bertempatlah pada kitab Allah zat kalam di atas kertas, niscaya bertempatlah zat Allah dengan menuliskan namanya pada kertas. Dan bertempatlah zat api neraka dengan menuliskan namanya pada kertas, dan terbakarlah kertas itu. Pokok ketujuh, bahwa kalam yang berdiri dengan sendirinya itu qadim, dan begitu pula sekalian sifat Allah. Karena mustahillah bahwa ada dia itu tempat bagi segala yang baru yang masuk
di bawah pengaruh perubahan. Tetapi wajiblah bagi sekalian sifat dari sifat yang qadim akan apa yang wajib bagi zat. Maka tidaklah didatangi oleh perubahan dan tidaklah ditempati oleh segala yang hadis atau yang baru. Tetapi senantiasalah pada qidamnya, bersifat dengan segala sifat yang terpuji dan tetaplah di dalam keabadiannya. Seperti itu, Maha Suci dari segala perubahan keadaan. Karena sesuatu yang menjadi tempat bagi segala yang baru, maka tidaklah dia itu terpisah daripada yang baru. Dan sesuatu yang tidak terpisah daripada segala yang baru, maka adalah dia itu baru. Dan sesungguhnya tetaplah sifat baru itu bagi jisim, di mana dia didatangi perubahan dan pertukaran bagi sifat-sifatnya. Maka bagaimanakah Khalid itu bersekutu dengan segala yang baru dalam menerima perubahan? Dan berdasarkan kepada ini, maka seyogialah bahwa kalam Allah itu qadim, berdiri dengan zatnya, dan yang baru itu adalah suara-suara yang menunjukkan kepadanya. Sebagaimana difahami, tegaknya tuntutan dan kemauan belajar pada diri seseorang ayah untuk anaknya sebelum anak itu dilahirkan, sehingga apabila anak itu telah lahir dan berakal serta dijadikan oleh Allah baginya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati ayahnya dahulu dari tuntutan belajar, niscaya menjadi suruhan dengan tuntutan itu yang telah bangun pada diri sang ayah. Dan tetap adanya sampai pada waktu anaknya mengenal akan hal itu. Maka hendaklah dipahami akan tegaknya tuntutan yang ditunjukkan kepadanya oleh firman Allah Azza wa Jalla. Ikhla ma laila. Ikhla ma laika. Artinya, bukalah kedua terompahmu. Surat Thaha ayat 12. Dengan zatnya dan jadinya Musa ditujukan dengan firman itu setelah adanya. Karena telah dijadikan kepada Musa ma'rifah dengan tuntutan itu dan didengarnya untuk itu kalam qadim. Pokok ke-8. Bahwa ilmu Allah itu qadim. Maka senantiasalah ia mengetahui dengan zatnya, sifatnya, dan apa yang terjadi dengan makhluknya. Manakala telah jadi makhluk, maka tidak datanglah bagi Allah ilmu mengenai makhluk itu. Tetapi hasillah segala makhluk itu terbuka baginya dengan ilmunya yang azali. Karena jikalau dijadikan bagi kita pengetahuan untuk mengetahui dengan kedatangan si Zaid ketika terbit matahari dan berkekalan pengetahuan tadi diumpamakan sampai terbit matahari, maka sesungguhnya kedatangan si Zaid ketika terbit matahari itu menjadi pengetahuan bagi kita dengan pengetahuan itu tanpa pembaruan pengetahuan yang lain. Maka begitu pula lah seyogianya dipahami akan qidam ilmu Allah Ta'ala. Pokok ke-9. Bahwa iradah Allah itu qadim. Iradah itu pada qidamnya bersangkutan dengan menjadikan segala yang baru pada waktunya yang layak, sesuai dengan kedahuluan ilmu Allah yang azali. Karena jikalau iradah itu baru, niscaya jadilah Allah itu tempat bagi yang baru.
Dan jikalau terjadilah segala yang baru daripada bukan zatnya, niscaya tidak adalah dia yang berirodah kepadanya. Sebagaimana tidaklah engkau akan bergerak dengan sesuatu gerakan yang tidak ada gerakan itu daripada diri engkau. Sebagaimana dikatakan iradah itu baru, maka berhajatlah kebaruannya itu kepada iradah yang lain. Dan begitu pula iradah yang lain itu berhajat kepada iradah yang lain lagi. Dan tali bertalilah atau tasalsul hal itu kepada tiada berkesudahan. Mendatangkan iradah dengan tanpa iradah, maka boleh pula lah ia mendatangkan alam dengan tanpa iradah. Pokok ke-10, bahwa Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmun, hidup dengan khayah, berkuasa dengan qudrah, berkehendak dengan iradah, berkata-kata dengan kalam, mendengar, sama, dan melihat dengan basar. Semua sifat ini bagi Allah Ta'ala adalah sifat-sifat yang qadim. Perkataan orang yang mengatakan, orang berilmu dapat ilmu samalah seperti katanya orang yang kaya tanpa harta. Orang berilmu tanpa ilmu samalah seperti katanya orang kaya tanpa harta. Ilmu tanpa orang yang berilmu dan orang berilmu tanpa ada yang diketahui. Sebab ilmu yang diketahui atau yang dimaklumi dan yang berilmu atau alim adalah bertaut satu sama lainnya. Seperti pembunuhan, yang dibunuh dan pembunuh. Sebagaimana tidak tergambar adanya pembunuh tanpa adanya pembunuhan dan yang dibunuh, dan tidaklah tergambar adanya yang dibunuh tanpa ada pembunuh dan pembunuhan. Maka seperti itu pula lah tidak tergambar adanya orang yang berilmu tanpa ilmu. Adanya ilmu tanpa ada yang dimaklumi, dan adanya yang dimaklumi tanpa adanya yang berilmu atau alim. Sebab yang tiga ini bertaut satu sama lainnya pada akal. Tidak terlepas sebagian daripada sebagian yang lain. Barang siapa membolehkan terlepasnya orang berilmu daripada ilmu, maka hendaklah dia membolehkan terlepasnya daripada yang diketahuinya dan terlepasnya ilmu daripada yang mengetahuinya. Karena tidak adalah perbedaan di antara sifat-sifat yang tersebut tadi. Rukun ketiga, mengetahui dengan segala af'al Allah Ta'ala dan berkisar atas 10 pokok. Pokok pertama, mengetahui bahwa tiap-tiap yang baru pada alam adalah perbuatan atau af'al Allah yang dijadikan dan yang diciptakannya. Tidak adalah khalik bagi alam itu selain dia. Tiadalah yang menjadikan makhluk melainkan dia. Dia yang menjadikan makhluk, yang membuatnya dan mengadakan kudrah dan gerak bagi makhluk itu. Maka sekalian af'al hambanya adalah makhluknya dan bergantung dengan kudrahnya. Hal mana dibenarkan yang demikian pada firman-Nya. Allahu khaliqul kulli syai'in. Artinya Allah itu pencipta segala sesuatu. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Dan firman Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Artinya, dan sesungguhnya Tuhanlah yang menjadikan kamu
dan apa yang kamu perbuat itu. Dan pada firman-Nya, yang artinya, kamu rahasiakan perkataanmu, atau kamu lahirkan dengan terang-terangan. Sesungguhnya Tuhan itu mengetahui isi hati. Tiadalah Tuhan itu mengetahui apa yang diciptakannya, dan Dia maha lemah lembut dan maha mengerti. Surat Al-Mulk ayat 13-14. Disuruhnya hambanya berhati-hati pada pembicaraan, perbuatan, rahasia, dan isi hati. Karena ia mengetahui tempat kedatangan segala perbuatan mereka, dan ia mengambil dalil atas pengetahuannya dengan makhluknya. Bagaimanakah tidak Allah itu yang menjadikan perbuatan hambanya? Sedang kudrahnya adalah maha sempurna. Tidak ada kekurangan padanya, dan kudrah itu menyangkut dengan gerak tubuh hambanya. Dan gerak-gerik itu adalah menyamai satu sama lain, dan menyangkut kudrah dengan gerak-gerik itu adalah karena gerak-gerik itu sendiri. Maka apakah yang menghambat sangkutnya kudrah dari sebagian gerak dan tidak sebagian lagi, sedang gerak-gerak itu sama? Atau bagaimanakah hewan itu berkuasa penuh dengan menciptakan dan muncul dari lawa-lawa, lebah, dan hewan-hewan lain, perbuatan yang halus-halus yang mengherankan orang-orang yang berpikiran tinggi. Bagaimanakah hewan-hewan itu sendirian menciptakannya tanpa Tuhan, terus kalian alam? Padahal hewan-hewan itu tidak mengetahui secara terperinci apa yang timbul daripadanya, dari usaha itu. Wahai pirannya, hinalah segala makhluk itu. Dia sendirilah yang berkuasa di alam yang mulki dan di alam al-malakut. Maka perkasa mengatur bumi dan langit. Keterangan alam mulki ialah alam ini yang dapat kita persaksikan dengan panca indera kita, seperti langit, bumi, dan lain-lain. Alam malakut ialah alam yang tidak dapat kita persaksikan dengan panca indera, seperti surga, neraka, arasy, dan lain-lain. Penerjemah. Pokok kedua, bahwa Allah sendirilah yang maha suci, menjadikan segala gerak hambanya, yang tidak dikeluarkannya gerak-gerak itu dari kekuasaan hambanya sendiri atas jalan usaha. Tetapi Allah Ta'ala yang menjadikan kudrah hamba atau kuasa, dan yang dikuasainya. Dialah yang menjadikan usaha atau ikhtiar, dan yang diusahakan. Adapun kudrah adalah sifat bagi hamba dan makhluk bagi Tuhan yang maha suci. Dan tidaklah kudrah itu dengan usaha hamba sendiri. Adapun gerak, maka adalah makhluk bagi Allah Ta'ala, sifat dan usaha bagi hamba. Gerak itu dijadikan dan dikuasakan dengan sebab kudrah, di mana ia menjadi sifat bagi hamba. Gerak itu mempunyai hubungan kepada suatu sifat yang lain yang dinamakan kudrah. Lalu gerak tadi dengan memandang kepada hubungan itu dinamakan usaha. Bagaimanakah gerak itu menjadi paksaan semata? Padahal dengan mudah dapat diketahui akan perbedaan di antara gerak yang dikuasai dan gerak mudah yang biasa. Atau bagaimanakah usaha itu dijadikan oleh hamba? Padahal tidak meliputi ilmunya dengan segala perincian bagian gerak-gerak yang diusahakan dan jumlah bilangannya. Apabila batilah
kedua tepi itu, atau paksaan semata, atau dijadikan oleh hamba sendiri, maka tidak adalah yang tinggal selain yang sederhana dalam keiktikatan, yaitu bahwa gerak itu dikudrahkan dengan kudrah Allah Ta'ala sebagai ciptaan, dan dengan kudrah hamba atas segi yang lain dari hubungan yang disebut dengan usaha. Dan tidaklah dengan mudah dipahami hubungan kudrah dengan yang dikudrahkan itu, bahwa adanya dengan ciptaan saja. Karena kudrah Allah Ta'ala pada azali telah ada berhubungan dengan alam. Dan tidaklah ciptaan itu berhasil dengan kudrah, di mana kudrah ketika ciptaan itu berhubungan dengan alam dalam macam hubungan yang lain. Maka dengan itu nyatalah bahwa hubungan kudrah tiadalah ditentukan dengan berhasilnya yang dikudrahkan dengan kudrah itu. Pokok ketiga, bahwa pekerjaan hamba meskipun itu adalah usaha hamba sendiri, tetapi tidaklah keluar dari adanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah berlaku di alam nyata atau alam al-mulki, dan alam yang tidak nyata atau alam al-malakut, suatu kerlingan mata, suatu lintasan di hati, dan sejenak pandangan orang yang memandang, melainkan adalah dengan qada, qudrah, iradah, dan kehendaknya. Daripadanya lah yang buruk dan yang baik, yang bermanfaat dan yang madharat, Islam dan kufur, mengakui dan mengingkari, kemenangan dan kerugian, kesesatan dan petunjuk, taat dan maksiat, syirik dan iman. Tidak ada yang menolak bagi qadanya, tidak ada yang menentang bagi hukumnya. Disesatkannya akan siapa yang dikehendakinya, dan ditunjukinya akan siapa yang dikehendakinya. Tiadalah dia ditanyakan daripada apa yang diperbuatnya, sedang mereka itu atau kita manusia ini ditanyakan. Ditunjukkan kepada hal tersebut dengan dalil nakli atau yang dinukilkan, ialah kata umat seantero. Apa yang dikehendakinya ada, dan apa yang dikehendakinya, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak ada. Dengan firman Allah Azza wa Jalla, Allau yasha'allahu lahadan nasa jami'ah. Artinya bahwa kalau Allah berkehendak, niscaya ditunjukinya manusia seluruhnya. Surat Ar-Ra'd ayat 31. Dan firman-Nya, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Artinya, dan kalau kami kehendaki, niscaya kami berikan pimpinan yang benar kepada setiap diri. Surat As-Sajdah ayat 13. Ditunjukkan kepada yang tersebut dari segi akli atau dalil akal, ialah bahwa perbuatan maksiat dan dosa adalah Allah membencinya dan tidak menghendakinya. Dan adalah perbuatan-perbuatan itu berlaku sesuai dengan kehendak musuh iblis yang telah kena kutukan Tuhan, di mana dia adalah musuh Allah. Dan yang berlaku sesuai dengan kehendak musuh adalah lebih banyak daripada yang berlaku atas yang sesuai dengan kehendak Allah